Kini banyak kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia. Salah satunya baru-baru ini pembunuhan yang terjadi di Bekasi dan Cianjur. Seorang pria tega membunuh istri dan anak tirinya. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Baru-baru ini publik digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawan CS. Namun sebelum kasus ini sudah ada beberapa kasus lainnya yang terjadi di Indonesia. Simak deretan kasusnya berikut ini. Pemegang serial killer terbanyak di Indonesia diketahui masih dipegang oleh Ahmad Suraji alias Dukun AS. Diketahui Dukun AS membunuh sebanyak 42 wanita dengan motif untuk mendapatkan ilmu hitam. Dalam perjalanan kasusnya, Dukun AS sempat melakukan banding, kasasi, hingga permohonan gerasi ke Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono agar hukumannya menjadi lebih ringan. Namun semua upaya hukum tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Dukun AS dieksekusi mati pada tanggal 10 Juli 2008 di suatu titik di Deli Serdang oleh tim eksekusi Brimopolda Sumatera Utara. Serial killer lainnya yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Babe. Kasus ini terjadi di Jakarta pada saat 14 anak disodomi hingga dimutilasi dalam kurun waktu 2000 hingga 2008 oleh pelaku yang diketahui bernama Bakuni alias Babe. Ia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 6 Oktober 2010. Hukuman tersebut di bawah tuntutan JPU yang menuntut hukuman mati. Jaksa pun kemudian mengajukan banding dan dikabulkan sehingga Babe dihukum mati. Kemudian kasus pembunuhan berantai lainnya yaitu kasus Rian Jombang. Pemilik nama asli Ferry Idam Henyasyah ini melakukan pembunuhan berantai pada 11 korban. Aksi kejinya tersebut berhasil diungkap setelah ditemukan sebanyak 7 potongan tubuh di lahan kosong yang berada di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan pada 12 Juli 2008. Serial killer terbaru yang menggemparkan publik adalah kasus serial killer Wawan CS yang berawal dari tewasnya 3 orang sekeluarga di Bekasi. Mulanya 3 orang tersebut diduga keracunan tapi kemudian terkuak bahwa mereka dibunuh dengan cara diracun. Ahmad Suraji mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Ia mendapat suara gaib bahwa ia akan diwarisi ilmu yang maha sakti. Kisah dukun Ahmad Suraji heboh setelah terungkap membunuh sedikitnya 42 wanita untuk mendapatkan kesaktian. Dukun Ahmad Suraji yang kemudian dikenal sebagai Dukun AS ini fenomenal. Katanya ilmu ini tak terkalahkan, sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan sekaligus menolong dan mengobati orang. Hanya syaratnya yang berat. Supaya bisa menguasai ilmu kesaktian secara sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur wajibnya dengan menghisap air liur mereka. Suraji bimbang. Namun hasrat memiliki ilmu yang mandraguna begitu menggelora. Apalagi ilmu ini dianggapnya mampu menolong orang. Dalam batinnya, akhirnya muncul kesimpulan tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Akhirnya waktu berlalu, pada tahun 1997 masyarakat Indonesia dibuat geger. Disebut ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menemukan 42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak. Semuanya wanita telanjang berumur 13 hingga 27 tahun. Sejak umur 12 tahun, Suraji Keranjingan mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan mendiang bapaknya yang berprofesi sebagai dukun. Nama Baekuni alias Babe diduga membunuh 14 anak jalanan. Dalam aksinya, Babe memutilasi korban yang masih anak-anak. Serial killer lainnya yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Babe.
Kasus ini terjadi di Jakarta pada saat 14 anak disodomi hingga dimutilasi dalam kurun waktu 2000 hingga 2008 oleh pelaku yang diketahui bernama Baikuni alias Babe. Kasus ini berawal pada saat ditemukannya korban mutilasi di Klender, Jakarta Timur pada tahun 2007. Pada saat ditemukan, dubur bocah yang masih berusia 6 tahun tersebut tersumpal kertas koran. Namun kala itu Babe tidak bisa ditangkap dikarenakan korban anak jalanan yang tidak memiliki identitas. Kemudian pada tahun 2008 kembali ditemukan bocah yang berumur 9 tahun. Bocah tersebut dimutilasi dan dibuang di dekat terminal Pulau Gadung. Dari pembunuhan ini akhirnya polisi berhasil menangkap Babe. Babe kemudian mengaku telah membunuh sebanyak 14 anak. Sebanyak 10 anak disodomi dan 4 lainnya dibunuh dan dimutilasi oleh Babe dengan alasan untuk memudahkan membuang jasad korban. Ia akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hukuman tersebut di bawah tuntutan JPU yang menuntut hukuman mati. Jaksa pun kemudian mengajukan banding dan dikabulkan sehingga Babe dihukum mati. Rian Jombang atau pria yang bernama asli Ferry Idham Henyasyah melakukan pembunuhan berantai terhadap 11 korban. Simak kronologi kasusnya berikut ini. Diketahui Rian Jombang dipenjara karena kasus pembunuhan berantai. Kasus pria asal Jombang itu menggegerkan publik di tahun 2008 silam. Ia membunuh para korbannya karena dendam. Setidaknya ia mengaku telah membunuh 11 orang yang dilakukan di tahun 2007 sampai tahun 2008 sebelum akhirnya terbongkar. Saat dianalisa oleh psikolog, ternyata Rian adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang ibu saat masih kecil. Ternyata dampak penganiayaan itu mempengaruhi pertumbuhan Rian. Ia jadi tertarik kepada lawan jenis dan mengalami penyimpangan seksual. Semasa sekolah, Rian lebih tertarik bergaul dengan perempuan. Pria yang dikenal pandai di sekolah itu juga lebih memilih mengikuti kegiatan kesenian yakni tari. Di ibu kota ia merasa identitasnya diakui. Ia mulai bergaul dengan kelompok homoseksual. Bergaul dengan orang-orang kaya membuat kehidupan Rian semakin berubah. Ia bahkan pernah tinggal di apartemen mewah. Di tahun 2007, ia pertama kali membunuh korbannya yang bernama Guru Setio Pramono. Ia membunuh korban secara sadis dengan cara memukul benda keras di kepala korban, lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Perbuatan sadisnya terbongkar setelah seorang saksi menemukan tas berisi potongan tubuh manusia di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Timur. Ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2009 silam karena terbukti melakukan pembunuhan berantai. Wawon CS merupakan serial killer yang menggemparkan publik. Diduga ia telah membunuh 3 orang sekeluarga di Bekasi. Serial killer terbaru yang menggemparkan publik adalah kasus serial killer Wawon CS yang berawal dari tewasnya 3 orang sekeluarga di Bekasi. Mulanya 3 orang tersebut diduga keracunan, tapi kemudian terkuak bahwa mereka dibunuh dengan cara diracun. Polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Sulehudin. Mereka merupakan kerabat dekat para korban. Diketahui ketiga tersangka diduga melakukan pembunuhan dengan memberi racun pada korban yang berjumlah 4 orang tersebut. 3 korban yang tewas dalam kasus ini masing-masing bernama Ai Maimunah 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz 20 tahun, serta M. Rizwandi 16 tahun dan 1 orang lainnya bernama NAS 5 tahun masih dirawat di rumah sakit. Ai sendiri diketahui merupakan istri baru tersangka Wawon, sedangkan Ridwan dan Rizwandi merupakan anak Maimunah dari suami pertamanya. Polisi menyebut bahwa Solihin mengenalkan dirinya kepada para target sebagai orang yang memiliki ilmu untuk meningkatkan kekayaan. Sementara itu, Wawon sendiri ditugaskan untuk mencari korban. Sampai saat ini korban pembunuhan berantai oleh Wawon dan Dede totalnya ada 9 orang. Itulah deretan kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia.
Saksikan rangkuman terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.